Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat beriman, syafaat atau pertolongan sangat dibutuhkan oleh setiap hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain daripada amal soleh dan kebajikan, boleh jadi amalan yang telah kita kumpulkan selama di dunia tidaklah cukup untuk membuat timbangan kelak di yaumil mizan, hari penimbangan. Saat itu amal baik dan buruk manusia selama hidupnya akan ditimbang dan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena selain dari kebaikan yang kita lakukan, kita pun tidak luput dari dosa dan kejahatan yang pernah kita perbuat semasa hidup. Dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 7-9 disebutkan bahwa amal seseorang akan ditimbang pada hari kiamat, dan mereka yang amalannya kurang baik akan merugi. Juga diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, setiap nabi alaihi salam memiliki doa yang mustajab, maka setiap nabi telah menggunakan doa tersebut, dan aku menyimpannya sebagai syafaat bagi umatku kelak di hari kiamat. Maka syafaat tersebut insya Allah akan didapati oleh setiap orang dari umatku yang wafat dalam keadaan tidak menyekutukan Allah Ta'ala dengan suatu apapun. Hadis riwayat Muslim. Syafaat disebutkan pertama kali dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 47-48. Hai Bani Israel, ingatlah akan nikmatku yang telah aku anugerahkan kepadamu, dan ingatlah pula bahwasanya aku telah melebihkan kamu atas segala umat. Dan jagalah dirimu dari azab hari kiamat, yang pada hari itu seseorang tidak dapat membela orang lain walau sedikit pun, dan begitu pula tidak diterima syafaat dan tebusan daripadanya, dan tidaklah mereka akan ditolong. Sahabat beriman, syafaat di hari kiamat salah satu keyakinan yang harus diimani dan dibenarkan oleh setiap umat Islam. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan syafaat bisa saja melalui hamba-hamba pilihannya. Di antara syafaat yang terbesar yaitu syafaat yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Syafaat Nabi adalah harapan yang sangat dinanti. Hukum minta syafaat. Syafaat hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, maka meminta kepadanya hukumnya disyariatkan, yaitu agar pemberi syafaat diizinkan untuk mensyafaati di akhirat nanti. Meminta kepada orang yang masih hidup, jika ia meminta agar orang tersebut berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar ia termasuk orang yang mendapatkan syafaat di akhirat, maka hukumnya boleh, karena meminta kepada yang mampu untuk melakukannya. Tetapi jika meminta kepada orang tersebut syafaat di akhirat, maka hukumnya syirik, karena meminta kepada seseorang suatu hal yang tidak mampu ia lakukan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga meminta kepada orang yang sudah meninggal dunia, hukumnya syirik. Dengan demikian, syafaat adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala semata, maka meminta kepadanya disyariatkan, yaitu meminta agar para pemberi syafaat Nabi Muhammad SAW diizinkan untuk mensyafaati di akhirat nanti.
Sahabat beriman, amalan yang dapat memberi syafaat. Ada 3 amalan supaya mendapatkan syafaat di hari kiamat. Yang pertama adalah banyak bersolawat kepada Rasulullah SAW. Dalam hadis riwayat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda bahwa syafaat dari Rasulullah dapat didapatkan oleh orang-orang yang lebih banyak bersolawatnya kepada beliau. Dalam hadis riwayat Al-Baihaqi dan Al-Khatib tentang amalan untuk menggapai syafaat, Nabi SAW bersabda bahwa siapapun yang bersolawat kepada beliau di sisi kubur, maka beliau mendengarnya. Tapi apabila solawat dilakukan dari jauh, solawat tersebut akan diterima oleh malaikat dan akan disampaikannya kepada Nabi, dan ia dicukupi urusan keduniaan dan keakhiratan, dan Nabi akan menyaksikan dan membelanya. Yang kedua adalah menjauhi dusta dan pertengkaran, serta memperbaiki akhlak dengan akhlak yang mulia. Abu Daud meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda bahwa beliau adalah penjamin akan seseorang bisa mendapatkan sebuah rumah di halaman surga, yaitu bagi orang yang meninggalkan perbuatan perbantahan meskipun dianggap benar perbantahan tersebut, dan sebuah rumah di pertengahan surga untuk orang yang berhasil menjauhi dusta, sekalipun meski bertujuan sebagai candaan, serta sebuah rumah di puncak surga bagi orang yang senantiasa berbudi mulia dan memperbaiki akhlak. Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya membenci orang-orang yang suka bertengkar meski perkara tersebut dianggap benar, karena orang macam itu malah merusak hubungan baik di sebuah masyarakat. Syafaat dari Rasulullah SAW tidak akan didapatkan oleh orang yang tidak berakhlak, berdusta dan suka bergaduh. Islam melarang kita untuk berdusta karena hal tersebut membawa kepada fitnah, karena pada akhirnya mengakibatkan permusuhan dan ketidakharmonisan dalam suatu tatanan masyarakat. Meninggalkan segala perkara yang dilarang agama adalah bagian dari memperbaiki akhlak. Kemudian yang ketiga, amalan yang tidak terputus adalah membaca Al-Quran dan memahami betul maksud segala yang tertulis di dalamnya. Sebagaimana tertulis di dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda bahwa Al-Quran harus selalu dibaca, karena ia akan datang di hari akhirat nanti sebagai pemberi pertolongan kepada Tuannya. Al-Quran disebut sebagai kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala dan perlembagaan syariatnya yang bersifat abadi, dan bukan tanpa alasan kitab ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia karena dapat memandu umatnya dalam mencapai kebahagiaan dunia akhirat ketika mengarungi kehidupan. Pembacaan yang tidak sekedar membaca tapi juga memahami adalah yang paling baik, dan bahkan nikmatnya yang sebenarnya bisa dirasakan oleh umat Islam. Dengan melakukan 3 amalan yang akan menjadi syafaat di hari kiamat tersebut, tidak diragukan lagi bahwa syafaat dari Rasulullah SAW akan diperoleh. Sahabat beriman, ada 5 jenis syafaat Nabi Muhammad SAW di akhirat. Yang pertama, syafaat untuk membantu suatu kaum masuk ke dalam surga tanpa perhitungan dan hisab apapun. Lalu yang kedua, syafaat terhadap kaum sesudah dihisab dan diberikan keputusan untuk mendapat hukumannya yang setimpal, supaya hukuman tersebut bisa dicabut. Syafaat untuk memerdekakan umat manusia dari dahsyatnya yaumil mahsyar. Yang keempat, syafaat untuk menaikkan ke tingkat surga yang lebih tinggi. Kemudian yang kelima, syafaat untuk mengeluarkan dari azab neraka bagi mereka yang berdosa.
Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dari sedikit pembahasan tersebut bisa kita sama-sama tarik kesimpulan bahwa syafaat di hari akhirat adalah salah satu keyakinan yang harus diimani oleh setiap mukmin. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan syafaat melalui hamba-hamba pilihannya. Di antara syafaat yang terbesar adalah syafaat yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syafaat Nabi adalah harapan yang sangat dinanti. Namun banyak orang keliru dalam memahami syafaat, sehingga perlunya kita untuk belajar memahami hakikat syafaat dengan sering menghadiri atau mendengarkan pengajian di sebuah majelis taklim dan lain sebagainya. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.